Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Gross Digital kembali mengudara. Alhamdulillah, lebih lah, hampir 1 bulan lebih Gross TV tidak, enggak hampir sebulan sih. Terakhir itu Gross TV liputan di Menerapa Food tanggal 31, magang bersama. Tanggal 1 sampai sekarang tanggal berapa ya? Sebentar, tanggal 11, iya, tanggal 10 lah. Itu tidak melakukan kegiatan. Kenapa? Karena ternyata Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, di mana banyak demonstrasi, sempat juga terjadi sedikit anarkis, bukan anarkis ya, agak lebih rusuh. Dan tanggal 11 ini Gross TV mencoba memberanikan diri, dan alhamdulillah kita lagi main di daerah Jakarta Utara. Ingat, oh iya, punya narasumber lama, yaitu di hadapan Gross TV ini Bang Rifki Ridwan, yang lebih akrab dibilang Aba Eki. Tapi kalau Gross TV nyapanya Bang Bro Eki. Bang Eki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, saya minta maaf lagi nih. Seperti biasa, setiap kalau ketemu selalu mengajukan permohonan maaf. Karena apa? Karena selalu ngajakin ketemu pasti nggak ada bumbunya. Kalau cuma ngopi doang mah nggak seru lah. Kita mau ajak bincang santai. Dengar-dengar Bang Eki, betul nggak sih INI akan melakukan kongres luar biasa? Iya, makanya tadi waktu Bro telepon, ya sapa dulu ya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rekan-rekan, para sahabat, dimanapun berada. Mohon izin, baru pulang kantor, masih dalam perjalanan, tadi ditelepon Bro Mahfud, katanya udah ada di lokasi. Ya, akhirnya saya belum pulang. Jadi ketemu Bro Mahfud dulu. Ya. Dan sempat tadi ngobrol-ngobrol sebentar di telepon kaitan dengan akan ada rencana kongres luar biasa. Sepintas sih saya lihat di medsos ya. Terus di grup-grup WA. Cuman karena saya ini kan anggota biasa, jadi ya sudahlah, yang diberikan amanah untuk mengurus disilahkan saja. Tapi Bro Mahfud tadi mendesak supaya ayo kita ngobrol-ngobrol. Ya udah, kalau sekedar ngobrol-ngobrol boleh. Oke. Seperti biasa saya apa adanya. Jadi kalau ada salah-salah kata, mohon maaf saja. Oh, ternyata Grosshopper bukan hanya Gross TV aja minta maaf. Bang Eki juga minta maaf. Bang Eki, sedikit, walaupun saya ada di rumah ya, saya selama 10 hari full di rumah karena melihat kondisi Jakarta dan kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia itu, ya Grosshopper tahu lah, kalau saya ceritakan. Makanya kenapa saya memutuskan tidak melakukan aktivitas keluar rumah, karena di rumah masih kecil-kecil Bang Bro, dan masih ada yang STM, saya harus jaga ketat, jangan sampai ikut ke DPR, dia nggak tahu apa yang dia teriakin, dia kenapa-napa. Nah, Bang Bro, saya semua klarifikasi sedikit. Kalau memang di bulan November akan diselenggarakan kongres luar biasa, dan ada dua informasi yang Gross TV terima, betul nggak akan terjadi perubahan? Ada rencana untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudahkah Bang Eki sebagai anggota INI tentunya dong mendapat undangan? Karena apa? Berdasarkan anggaran rumah tangga yang saya baca di pasal 21, masih kita pakai yang lama ya, AD 2015, itu kan minimal 2 bulan. Ya, yang berlaku masih yang lama kok. Gimana Bang Eki? Sudah dapat undangan dan betul nggak ada rencana perubahan? Iya, di grup WA itu saya dapat di grup WA DKI tentang pemberitahuan akan dilaksanakan KLB. Terus ada lampiran, kalau saya tidak salah ada 2 lampiran. Rancangan perubahan anggaran dasar dan rancangan perubahan anggaran rumah tangga. Dan waktu saya lihat itu direncanakan di bulan November ya.
Jadi memang kalau ketentuannya di pasal 21 itu di anggaran dasar yang lama, 2 bulan sebelumnya itu harus disampaikan ke seluruh anggota, termasuk rancangan materi perubahan. Saya buka hanya sekilas saja, yang saya buka itu anggaran dasar, tapi hanya di halaman pertama saya lihat seperti ada yang berbeda gitu ya. Karena biasanya setiap rancangan perubahan itu bentuknya adalah tabel. Oh, ya. Oke. Jadi di tabel sebelah kiri itu adalah aturan yang lama, ya, anggaran dasar yang lama. Kemudian di tabel sebelah kanannya itu adalah rancangan perubahan, ya. Jadi dan ini sederhana dan itu biasa gitu ya di mana-mana. Nah, ini saya lihat kok tidak seperti itu gitu ya. Terus saya langsung scroll ke bawah dan di bawah itu tidak ada apakah namanya tim ad hoc ya atau tim yang dibentuk secara khusus oleh PPINI yang ada nama-nama ya biasanya yang mengusulkan tentang rancangan perubahan anggaran dasar. Saya tutup, saya pikir oh ini kayaknya bukan ya, ini mungkin belum jadi gitu ya, belum jadi bentuk rancangan yang disampaikan kepada para anggota. Karena harusnya ya kalau kita baca ketentuan tentang Kongres luar biasa yang ada di ketentuan pasal 21 anggaran dasar produk KMD. Anggaran rumah tangga, maaf. Ya, anggaran rumah tangga ya. Nah, itu 2 bulan kan. Nah, rancangan ya rancangan kan jelas. Bentuknya itu harusnya mana yang asli, kemudian mana yang akan dilakukan perubahan. Izin Bang Bro sebentar. Ya. Nah, kita dapat duluan nih. Kita dapat duluan nih. Memang ya. Ini anggaran dasar betul. Nah, iya ini dia. Ini seperti ini. Ini anggaran rumah tangga. Nah, iya harusnya dalam bentuk tabel. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian perubahannya apa gitu ya. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu jujur aja, alhamdulillah ya namanya wartawan ya. Tuh kan nggak ada ininya betul yang saya lihat di betul. WA itu tidak ada. Saya pikir punya saya yang kepotong gitu kan. Ini rancangan siapa yang mengusulkan ya, terus bentuknya kenapa bukan yang bentuk tabel yang ada kolom yang kanan sebelah kanan ya. Sebelah kiri itu yang lama, sebelah kanan yang baru. Betul. Karena dari jumlah anggota yang sekarang ini mungkin sudah 25.000 ya. 24.000 kurang lebih. 24.000, 25.000. Jakarta Utara dulu waktu awal saya masuk itu masih 101, 102. Sekarang sudah 170 sekian gitu ya. Nah, apalagi Jakarta Selatan, Barat dan seterusnya. Jadi pertambahan itu cukup besar dan saya kira